الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah. Masih di awal ucapan beliau, Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida' bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan sunnah, berpegang dengan apa yang ada di atasnya para sahabat-sahabat Rasulullah, meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa tarkul khusumat, dan termasuk usul sunnah adalah meninggalkan pertikaian, perdebatan dalam agama. Wal julusi ma ashabil ahwa, dan juga jangan duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumat fid din, dan termasuk di dalamnya meninggalkan perdebatan, bantah-bantahan, pertikaian dalam masalah agama. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah. Sudah diterangkan poin pertama, yaitu mengikuti sahabat Rasulullah SAW, meneladani mereka. Maka poin berikutnya, wa tarkus sunnah,
Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah, wa kadzalika minal usul, demikian pula termasuk usul sunnah adalah tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Yani istinab al-bid'ah, meninggalkan atau menjauhi kebid'ahan. Lianna al-bid'ah fiha al-halak. Kalau yang namanya kebid'ahan, padanya ada kebinasaan. Wa hadhihi al-firq allati waqa'at fil bid'ah tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kullaha fin nar. Semua firqah yang terjerumus dalam ajaran-ajaran bid'ah semuanya terancam dengan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan kalimat kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Liannaha salakat subul syayatin, karena mereka menjalani jalan-jalan syaitan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 153 berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Diriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Nabi pernah menggariskan satu garis yang lurus di tanah, kemudian berkata, hada siratullah, ini jalan Allah yang lurus. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan, kemudian menggaris-garis di kanannya dan di kirinya beberapa garis, bukan satu, sekian garis. Kemudian berkata, hadihi as-subul, ini jalan-jalan lain. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih, pada setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi jalan yang lurus, jalan siratul mustaqim, kemudian yang kanan dan kirinya digaris-garis oleh Nabi dan berkata, hadhihi subul, ini jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan, tidak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan yang mengajak kepadanya. Faman taraka as-siratal mustaqim, maka siapa yang meninggalkan jalan yang lurus otomatis masuk ke jalan subul, kan begitu. Karena satu garis, yang lainnya ke kanan ke kiri sekian garis. Maka kata Nabi, yang ini yang lurus cuma satu. Hadza siratullahi mustaqiman. Sedangkan yang lain di kanan dan di kiri dikatakan hadihi subul syaitan, ini jalan-jalan syaitan. Karena dikatakan laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan, tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan di sana. Faman taraka as-sirat al-mustaqim fi aqidatihi wa ibadatihi aw fiqhihi aw ma syakala dhalik salaka tariqan min hadhihi at-turuq, maka siapa yang menyelisihi dan meninggalkan jalan yang lurus, apakah dalam masalah aqidah, atau dalam masalah ibadah, atau dalam masalah fiqh, dan lain-lainnya, berarti dia telah meninggalkan jalan yang lurus ke jalan syaitan. Karena Nabi tidak mengecualikan, menyatakan dengan secara umum, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan,
Tidak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan. Nakirah fi siyakin nafi aw nahi ta'um. Kaidahnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam usul min ilmi al-usul, bahwasanya kalau nakirah dalam siyak menafikan, maka itu ta'um, menjadi umum sifatnya. Laisa minha sabilun, tidak ada satu jalan pun, maka seluruh jalan tadi. Ya'ummu jami'us subul, mencakup seluruh jalan-jalan. Illa wa alaihi syaitan, kecuali ada syaitan di sana. Berarti semua jalan tadi ada syaitannya. Jangan berkata, iya memang kita jalan lain, tapi jalan ini lain dengan jalan sama saja. Apakah Syiah ataupun Khawarij? Apakah Sufi atau Mu'tazilah? Apakah Aqlani atau tarekat Sufiyah? Sama saja. Semuanya dalam keadaan ala subul, di atas budayatit tariq, di atas jalan-jalan kecil yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kata Nabi, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Bagaimana kalau sesatnya dalam masalah fikih? Sama. Bagaimana kalau sesat dalam masalah aqidah? Sama. Kalau mereka berpendapat salatnya 2 saja, pagi dan sore, gimana kira-kira? Ringan apa berat? Berat ya kawan. Jangan anggap remeh. Jangan berkata tapi akidahnya sama. Demikian pula pada yang lain. Qala, berarti dia salaka tariqan min hadhihi turuq, berarti dia menjalani jalan-jalan tadi. Allati ala kulli wahidin minha syaitanun yad'u ilaih, yang masing-masingnya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Masih ingat terakhir kita bahas masalah ini pada pertemuan berapa bulan yang lalu. Baik, maka kata Syekh Rabi' hafizahullah, fal hadar al hadar min al bid'ah wad dalalat, maka hati-hatilah kalian dari kebid'ahan, dari kesesatan-kesesatan. Wa qad hadzara minha Rasulullah alaihi salatu wassalam, telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan satu perkara baru yang tidak ada padanya perintahku, maka dia tertolak. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan ini yang bukan daripadanya, fahuwa raddun. Ada 2 lafaz. Lafaz yang pertama, man ahdatha, siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam amrina, fi amrina, dalam urusanku ini, kata Nabi. Urusan Nabi, urusan agama, urusan din. Maka jangan disangkut pautkan dengan masalah dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, kata Nabi, siapa yang menambah-nambahkan yang ma laisa minhu, apa yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Lafaz yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada perintahku, aku gak suruh dia, ternyata dia jadikan suatu ajaran yang baru, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis akhrajahu Muslim fi sahihih. Wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aidan min ahli al-bid'ah. Nabi bahkan memperingatkan juga dari golongan ahlul bid'ah. Berarti bukan hanya dari bid'ahnya saja. Berhati-hati dari kebid'ahan-kebid'ahan dan berhati-hati dari ahlul bid'ah. Kebid'ahan tadi peringatannya, jangan mengadakan perkara baru. Siapa yang mengadakan perkara baru, maka dia tertolak dalam agama ini. Yang kedua dari orang-orangnya. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat.
dibacakan oleh Nabi SAW ayat Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menurunkan kepadamu kitab. Padanya ada ayat-ayat muhkamat, hunna ummul kitab, itulah induk kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun yang di hatinya memiliki penyakit penyimpangan, zaigh, maka dia mengikuti ayat-ayat yang samar-samar maknanya. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Setelah itu, setelah dibacakan oleh Nabi ayat ini, Nabi berkata, fa idza ra'ait الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Maka jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti mutasyabihat untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, untuk disesuaikan dengan seleranya dan selera hawa nafsunya, faulaika alladzina sammallah, maka merekalah yang dimaksud oleh Allah. Fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Perhatikan dua jenis hadis. Hadis yang tadi peringatan, jangan mengamalkan kebid'ahan. Hadis yang ini hati-hati dari ahlul bid'ah. Berarti barakallahu fikum, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kebid'ahan dan dari ahlul bid'ah. Dua-duanya. Dari kebid'ahan dan dari pelaku-pelakunya. Wallahu bayyana anna man fi qulubihim zayghun yataqassad al-fitan. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa siapa yang mencari-cari ayat mutasyabihat, yataqassad, meniatkan untuk cari fitnah. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, cari fitnah. فَلَا تَجِدُ مُبْتَدِعًا إِلَّا وَهُوَ يَتَتَّبَعُ الْمُتَشَابِهَاتِ. Oleh karena itu tidak engkau dapati satu ahlul bid'ah pun kecuali mesti akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, akan mencari ayat-ayat yang samar-samar maknanya. Ibtigha'al fitnah, ibtigha'a ta'wilih. Karena mereka tidak bisa bermain di ayat-ayat yang muhkamat. Mereka enggak bisa menggunakan ayat-ayat muhkamat karena yang muhkamat semuanya menentang mereka. Mereka punya penyimpangan, pengen didukung dengan dalil. Apakah bisa mencari ayat muhkamat? Akan bisa. Ayat muhkamat menentang mereka karena mereka mengadakan ajaran baru, ajaran yang bertentangan dengan muhkamat. Maka mereka akan mencari mutasyabihat untuk mereka tarik maknanya, mencocoki mereka. Min kalamillahi ta'ala atau min kalami Rasulillah. Apakah yang mutasyabihat dari ayat-ayat Allah ataupun mutasyabihat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau min kalami ulama'il Islam, atau mengambil ucapan dari ucapan para ulama kaum muslimin. Karena Allah perhatikan ucapan Syekh Rabi' hafizahullah. Kelompok sesat, tokoh-tokoh mubtadi'un dhal pasti akan mencari ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya yang mencocoki kebid'ahan mereka. Atau dari hadis-hadis Nabi yang samar-samar maknanya untuk cari takwilnya. Atau ucapan para ulama ahlus sunnah untuk cari takwilnya. Lihat ucapan Syekh fulan, lihat ucapan Imam fulan, lihat ucapan Imam fulan. Ini
biasanya mereka ambil ucapan yang samar-samar, ucapan yang tidak jelas. Maka wahai para da'i, wahai para kiai, wahai para alim ulama, kalau ngomong yang jelas. Kalau ngomong yang jelas. Halal atau haram. Jangan haral, jangan. Jangan menyatakan nanti mereka akan mencari. Ya sesungguhnya dia boleh sih boleh, tapi tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh, tapi sesungguhnya boleh. Ini bahaya. Mengapa bahaya? Mereka ahlul syubhat, ahlul ahwa akan mengambil kalimat tadi. Segera. Dan akan menyatakan itu maksudnya kita tadi ikut itu kalimat syekh ini tadi. Alhamdulillah. Ulama ahlus sunnah kadang menjawab dengan ringkas, tetapi di tempat lain menjawab dengan detail. Kadang menjawab dengan global, di tempat lain menjawab dengan tafsil. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Maka kalau ada yang global, jangan ditafsirkan seenaknya. Tafsirkan dengan ucapan beliau di kitab lain yang lebih rinci. Rata-rata yang namanya ahlul bid'ah itu politikus. Cerdasnya dipakai untuk otak-atik ucapan ulama. Ini bisa dipakai, bisa dipakai. Padahal kalau mereka mau jujur, hati kecil mereka tahu. Maksudnya syekh kemana? Tahu. Tetapi karena memang ahlul hawa, maka mereka pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu. Adapun cari ayat, cari hadis, adapun cari ucapan ulama hanya sebagai rekomendasi untuk mendukung ucapannya. Kalau nggak cocok nggak diterima. Cari ulama lain. Wah, syekhnya masih belum paham ucapan kita, gitu kalimatnya. Cari ulama kedua. Jawabannya sama. Ternyata ulama sekarang nggak paham-paham kalau kita terangkan. Cari ulama ketiga. Sampai dapat yang cocok atau dapat yang samar, mereka gembira. Karena samar maknanya. Kata syekh, selama itu bermanfaat, tidak ada apa. Selama itu bermanfaat, pegang kuat-kuat. Padahal mereka tahu sendiri bahwa di dalamnya tercampur antara yang menyelamatkan dan menyesatkan. Tutup mereka. Ini kan memberikan kebaikan. Berarti boleh, kata Syekh Fulan. Untuk apa cari mutasyabihat min kalamillah wa min kalami Rasulillah wa min kalami ulama'il Islam liyudhillan nas, untuk menyesatkan manusia. Fi dzalik bimithli hadhihi asy-syubuhat allati yatatabba'uha, untuk menyesatkan manusia dengan syubhat-syubhat tadi. Wa hadza amrun waqi'un fil qadim wal hadits. Ini adalah perkara yang waqi' fil qadim wal hadits, dulu maupun sekarang. Dulu di zamannya Imam Asy-Syatibi rahimahullah sudah mereka lakukan itu. Nanya berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tentang acara simak mereka. Tidak mendapatkan hasil. Semuanya menyatakan tidak boleh, bid'ah, hadatsah. Sampai ada ucapan ulama yang menyatakan kalau begini berarti nggak apa-apa, kalau begitu berarti boleh, kalau yang seperti ini tidak boleh. Dirincikan. Atau dengan kalimat yang tidak langsung menyatakan haram atau bid'ah, menyatakan kalau begini berarti nggak apa-apa, kalau begitu nggak boleh. Langsung mereka pegang dan mereka salin dan mereka sebarkan. Ini fatwa Imam Fulan bin Fulan. Anehnya, ini anehnya. Dulu dan sekarang juga sama anehnya. Mereka tidak mau dengan ucapan mereka sendiri. Dan nggak mau bikin ulama sendiri. Nih, ulama saya gitu, enggak. Selalu caranya ulama ahlus sunnah. Kenapa itu? Kayaknya kalau belum mereka yang bicara, belum sah. Berarti hati kecil mereka semuanya tahu bahwa yang di atas hak
adalah para imam-imam ahlu sunnah. Ahlu bidah itu merasa kalau mereka salah, sehingga mereka ingin dapat stempel dari ulama ahlu sunnah. Tanya kepada imam fulan, pada imam fulan. Ternyata mereka menjawab tidak boleh itu bid'ah, tidak boleh itu muhdatsah, tidak boleh. Sampai ketika mencapai satu orang menyatakan kalau begini tidak apa-apa, kalau begitu tidak boleh. Langsung, kata Syekh, yang penting syaratnya begini tidak apa-apa. Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan kalau dulu dan sekarang tidak berbeda. Manhaj mereka sama. Karena guru mereka juga sama. Satu guru, satu ilmu. Siapa gurunya? Ya syaitan. Yang dulu juga syaitan, yang sekarang juga syaitan. Dan iblis masih hidup sampai sekarang. Diizinkan oleh Allah Ta'ala ketika dia menyatakan fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tundalah aku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, innaka minal mundharin, engkau termasuk yang ditunda kematianmu. Sehingga yang dulu menggoda mereka sama, sekarang juga menggoda mereka. Sehingga kalau manhaj mereka sama, wajar. Karena satu guru, satu ilmu. Fala tara munharifan an manhaji ahli sunnah wal jamaah illa wa huwa yattabi' hadhihi syubuhat. Maka engkau tidak dapati satu orang sesat pun yang menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah kecuali mereka mengikuti mutasyabihat. Ucapan yang samar-samar dari Quran yang samar-samar, dari sunnah yang samar-samar, atau dari ucapan ulama yang samar-samar. Liyaqdhifa fi qulubin nas al-fitan, untuk melemparkan ke hati-hati manusia fitnah. Ma'al asafis syadid, sungguh sangat disayangkan. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ayarzuqana wa iyyakum at-tamassuk bikitabihi wa tajannubul bid'ah wasyubuhat wasyahawat. Amin. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rezeki kepada kita dan kalian dalam bentuk tetap berpegang di atas kitabnya, menjauhi bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat dan juga syahwat-syahwat. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Karena setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Akhadhaha min al-hadits, dan ini diambil dari hadis. Ucapan Imam Ahmad tadi, kullu bid'atin fahiya dhalalah. Itu diambil dari hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Fa kullu bid'atin sawrat aw kaburat hiya dhalalatun la syak. Maka setiap kebid'ahan kecil maupun besar, maka dia adalah kesesatan bila syak, tidak ragu lagi. Wa man qala ghaira hadha faqad khalafa an-nass. Siapa yang mengucapkan selain pendapat ini, berarti dia menyelisihi nas, menyelisihi dalil. Dalilnya tegas menyatakan kullu bid'atin dhalalah, berarti setiap bid'ah kecil maupun besar maka itu adalah kesesatan. Siapa yang mengucapkan yang selain ini berarti dia menyelisihi dalil yang wadih, dalil yang sangat jelas, yaitu ucapan Rasulullah SAW. Khalafa hadhil kulliyah, menyelisihi ucapan yang menyeluruh. Allati qalaha Rasulullah SAW, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kana yaktub biha fi julli khutbatih atau khutabihi. Bahkan beliau berkhutbah dengan kalimat ini hampir pada seluruh khutbah-khutbahnya. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi wa khairul huda huda Muhammad. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini diucapkan hampir setiap khutbah beliau. Kira-kira yang mendengarkan dari para sahabat berapa orang? Khutbah itu dihadiri hampir seluruhnya. Dan itu dilakukan bukan hanya satu khutbah. Jullu khutbatihi, kebanyakan khutbah beliau selalu diucapkan kalimat ini, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Diketahui oleh sekian para sahabat seluruhnya
dan seluruh tabi'in dan seluruh tabi'it tabi'in, dan juga diketahui, diriwayatkan, disampaikan dengan sanad yang sahih oleh para imam ahlul hadis, dan diketahui oleh para kiai, diketahui, termasuk diketahui oleh pendiri NU sekalipun tahu. Saya baca bukunya, disebut hadis itu. Kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan itu sesat. Alhamdulillah, semua tahu. Hujjah telah tegak. Hujjah telah tegak. Qul a'azakumullah. Hadza fi sahih Muslim. Hadis di dalam sahih Muslim dari hadis Jabir ibn Abdullah. Hadis khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allati kana idza khataba biha ishtadda ghadabuh. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW kalau berkhutbah keras marahnya. Ala sautuhu, keras suaranya. Wahmarra wajhuhu, memerah wajahnya. Ka'annahu mundiru jaishin, seakan-akan beliau adalah orang yang memberi semangat pasukan perang. Yaqul sabbahakum wa masakum, seperti pimpinan panglima perang yang berkata, sabbahakum wa masakum, akan diserang pagi ini, karena akan diserang sore ini. Sambil menyatakan dengan kalimat kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin fil nar. Khairul kalami kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW ila akhirih. Kenapa kok disebut terus-menerus dalam setiap khutbah? Kenapa disebut terus-menerus dalam setiap ceramah, setiap muqaddimah khutbatul hajah, mesti beliau menyatakan dengan kalimat ini, li khuturatil bid'ah, karena bahayanya kebid'ahan, wa syiddatiha wa khatariha, karena sangat dahsyatnya bahaya bid'ah, karena sangat mengerikannya bahaya bid'ah bagi umat Islam. Wa hiya dhalalatun, karena dia merupakan kesesatan, penyimpangan. Wa man yaqul, siapa yang berkata bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah, hadza mukhalif wa musadim. Siapa yang berkata ini bid'ah yang baik, ini bid'ah yang jelek, berarti dia menyelisihi ucapan Nabi tadi yang mengandung al-kulliyah, mengandung makna keseluruhan. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Sudah kita katakan tadi, kalau alasannya bukankah bid'ah masalah duniawiyah baik, berarti bid'ah ada yang baik, ada yang jelek. Alhamdulillah, semua orang-orang cerdas sudah paham bahwa Nabi menyatakan man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang mengada-adakan perkara baru pada urusanku, urusan Nabi, urusan agama, urusan din, urusan risalah, urusan syariah, urusan din. Kalau masalah dunia jelas ya tajaddad, ada saja perkara baru, penemuan baru, itu bukan yang dibahas. Tetapi agama ini sudah bagus, sudah lengkap, jangan ditambah dengan ajaran-ajaran baru. Qala, dikatakan menyelisih ucapan Rasulullah SAW, as-sadirah amman la yantiqu 'anil hawa, ucapan seorang yang tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsu. Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kullu bid'atin dhalalah, ucapan Rasulullah dari Allah dengan yakin, karena Nabi tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Maka kaum muslimin yang saya hormati, ma'al asafi syadid, sungguh sangat disayangkan, mereka masih tetap memahami tidak seluruhnya. Padahal Nabi menyatakan seluruh bid'ah dalam agama adalah sesat. Wa minhum man yuqassimul bid'ah ila wajibat wa mustahabbat
wa makruhat, wa muharramat. Bahkan ada di antara mereka yang membaginya menjadi 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Masya Allah. Dibaginya bukan jadi 2, jadi 5. Wahada ghalatun. Ini kesalahan. Ini kekeliruan. Mengapa? Contoh sedikit saja yang membuktikan kesalahannya. Kalau yang namanya wajib tidak mungkin tanpa ada perintah dari Allah atau perintah dari Rasulullah. Iya kan? Yang namanya wajib adalah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada dalil yang mewajibkannya, berarti bukan bid'ah. Kalau nggak ada perintah yang mewajibkanlah, kenapa dikatakan wajib? Itu kontradiksi, bertentangan antara satu dari 2 kesalahan. Yang ini salah, itu salah. Kalau engkau menyatakan bid'ah yang wajib, taib. Kalau wajib itu harus ada perintah dari Allah yang mengharuskan, atau perintah dari Rasulullah SAW yang mengharuskan. Ada? Kalau mereka menjawab ada dalil yang mewajibkannya, berarti bukan bid'ah, karena ada dalilnya. Kalau mereka menyatakan emang nggak ada, tapi wajib, ditolak. Tidak mungkin. Terus siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan kalau ternyata tidak ada yang mewajibkan? Oh, tapi ada mewajibkan walaupun secara tidak langsung. Tetap kita katakan berarti itu bukan bid'ah. Berarti itu perkara syariah. Nah, wa idza thabatat bid-dalil alladhi yufidu al-istihbab, kalau ada sabit riwayatnya yang menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut, amalan tersebut, falaysa bid'ah, berarti itu bukan bid'ah. Hadhihi sunnah, berarti itu ajaran Nabi, ajaran Rasul, karena ada perintah wajibnya. Hadhihi sunnatun laysat bid'ah, itu berarti sunnah bukan bid'ah. Kalau nggak ada yang mewajibkannya, bagaimana dikatakan wajib? Padahal nggak ada yang mewajibkannya. Fattaqsimu hadza ghalatun. Maka pembagian seperti ini salah. Pembagian seperti ini keliru. Yani yuhmal fi tayatihi al-khata' al-wadih. Terkandung di dalamnya perkara yang salah. Langsung terlihat kesalahannya. Kalau bid'ah haram, nyambung. Kenapa nyambung? Karena Nabi menyatakan hati-hati dari bid'ah. Nabi menyatakan man ahdatha, siapa yang mengada-adakan maka tertolak. Sekian ayat, sekian hadis memperingatkan dari bid'ah, maka bid'ah haram. Sesuai. Tapi bid'ah wajib. Yang mewajibkan siapa? Yang mewajibkan siapa? Mereka akan jawab kalau enggak Allah, Rasulnya, kan begitu. Enggak mungkin menyatakan yang mewajibkan saya, mau apa? Oh, itu berarti sudah terlalu bodoh berarti. Kalau dia menyatakan Allah yang mewajibkan, Rasul yang mewajibkan, kalau Allah yang mewajibkan, Rasul yang mewajibkan, berarti bukan bid'ah. Berarti bukan bid'ah. Beberapa aliran-aliran dan firqah-firqah terbawa dengan pemikiran Mu'tazilah, yaitu mendahulukan akalnya. Sehingga dikatakan wajib, wajib menurut akal. Dikatakan haram, haram menurut akal. Dikatakan mestinya begini menurut akal. Nah, kalau itu masalahnya, maka berarti dia adalah orang yang tidak di atas sunnah, tapi di atas aqlaniyah, di atas Mu'tazilah. Tapi selanjutnya, beliau berkata, wa min usulis sunnah, dan termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa. Meninggalkan pertikaian, meninggalkan duduk-duduk bersama ashabul ahwa. Yakni maksudnya la tukthir minal jidal, jangan banyak berbantah-bantahan, jangan banyak berdebat. La tukhasim,
illa fil mawqi'il ladzi tara fihi al-fa'idah liman yatlubuha. Jangan engkau berbantah-bantahan kecuali di satu tempat yang memang saat itu berfaedah kamu terangkan pada mereka. Kalau nggak berfaedah ngapain? Kapan itu berfaedah? Atau ghalabatul dhann, menurut prasangka yang ghalib, prasangka yang dominan bahwa akan bermanfaat. Kalau orang yang di hadapanmu ingin cari kebenaran, jahil, nggak ngerti dan sadar nggak tahu, bagaimana maksudnya? Gimana maksudnya? Saya nggak paham. Nah, kamu terangkan pada dia supaya dia paham. Ini insanun yuridu an yunaqishuka liyasila ilal haq. Kalau ada seseorang yang bertanya-tanya pada kamu karena ingin mencari kebenaran, ta'akkadta minhu, dan engkau yakin kalau orang ini mencari kebenaran, tafadhal, silakan. Ya, wajahnya berbeda, gaya bicaranya berbeda, bisa bedakan nggak? Orang yang bertanya kepada kamu karena pengen debat, sama orang yang bertanya kamu karena pengen kebenaran, bisa bedakan? Saya mau tanya, terus berdiri. Wah, ini sudah kelihatan kurang ajarnya. Saya dengar katanya Pak Ustadz begini. Kira-kira mencari kebenaran itu? Berbeda dengan orang yang bertanya dengan baik-baik. Saya nggak ngerti maksudnya seperti apa Pak Ustadz. Tolong terangkan pada saya. Saya belum paham dan saya ingin mengetahui. Kalau memang hujahnya kuat, saya akan ikut. Terangkan, silahkan. Mudah-mudahan berfaedah buat dia. Tapi kalau adu argumen, apalagi tukar pikiran, jangan. Eman-eman pikiran kita ditukar sama pikiran dia. Sayang sekali. Jangan. Demikian pula mau cari menang-menangan, nggak akan bisa. Kamu kemudian menang dan mereka menganggap kamu menang, nggak bisa. Masing-masing merasa menang, itu yang terjadi. Kamu merasa menang, dia pun merasa menang. Dan tidak mesti orang yang menang debat berarti di atas kebenaran. Tidak mesti. Ada orang yang alal batil tetapi salitul lisan. Lidahnya itu pinter berbicara. Mulutnya lebar, napasnya kuat, gaya bahasanya pandai, dan politikus. Wah, bahaya itu. Kamu akan diuntal miring sama dia. Kamu bicara tentang masalah ini, dibahasnya masalah itu. Kamu tentang masalah itu, dibahasnya masalah ini. Yang kira-kira kamu nggak bisa jawab. Karena tujuannya ingin mengalahkan. Dan itu diajarkan dalam ilmu-ilmu filsafat mereka, dalam ilmu-ilmu kalam mereka diajarkan. Bagaimana cara mengalahkan lawan. Ini bahaya. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh hafizahullah, amma insan, adapun insan yang ingin bertanya kepada kamu sesuatu masalah dan ingin diskusi dengan kamu, pengen tahu kebenaran, maka silahkan. Apa kata Allah? Jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Bantahlah mereka dengan ilmu. Amma insanun yuridu an yughalib, adapun manusia yang ingin mencari kesalahan kamu, wa an yusari' wa an yaghlib, ingin mengalahkan kamu, ingin menjatuhkan kamu, atau ingin berdebat untuk menang-menangan, la tujadilhu, jangan kau bantah-bantahan dengan dia, jangan layani. La tujadilhu, jangan layani. Nanti kita dianggap penakut, ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dianggap penakut. Buang-buang waktu berdebat dengan orang yang yakin kalau pendapat dia pasti benar, ya sulit.
Nggak akan bisa. Hadza la tujadilhu. Yang seperti ini jangan kamu buang waktu berdebat-debat dengan dia. Hadza minal mira' al-madmum, karena itu termasuk bantah-membantah yang tercela. Itu termasuk debat-debat yang dilarang dalam agama. Itu khusumat al-madmumah. Itu adalah pertikaian yang tercela. Fala tukhasim wa la tumari. Jangan engkau layani dia untuk berdebat. Jangan engkau berbantah-bantahan dengannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kalian. Wal hakim yada'al umur fi mawadhi'iha. Seorang yang bijak, dia akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini perlu dijawab enggak? Yang ini perlu dijawab enggak? Di sini sama di sana berbeda keadaannya. Itu namanya orang yang bijak. Faman yahtaju ila an tuzila anhu syubha fabayyinlah. Kalau dia ingin mencari kebenaran, dia butuh untuk dibersihkan pikirannya yang salah atau syubhat-syubhat yang pengen dijawab, maka silahkan jawab dia, jelaskan. Bil akhdhi warad. Dengan tanya jawab, dengan bantah membantah yang baik. Tapi kalau begini gimana Ustaz? Tapi kalau begitu gimana? Begini jawabannya. Begini jawabannya. Kalau ini dalilnya, itu dalilnya. Tidak apa-apa. Kalau memang kamu lihat dia orang yang betul-betul terlilit syubhat, tidak bisa menjawab. Saya bingung, saya dikatakan oleh mereka begini, mereka bilang begitu. Di pinggir jalan dengan pertanyaan-pertanyaan. Mau mana kamu? Dari mana kamu? Kamu kan Nuya, Wahabiyah, segala macam. Kamu layani dia? Ngapain buang-buang waktu? Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Yang tadi memang cari kebenaran. Yang ini bukan. Ingin mengganggu kamu saja. Hanya ingin mengancam kamu saja. Kami cuma mau tabayun kok. Tabayun bawa pasukan. Tabayun jenis apa itu? Kaum muslim yang saya hormati. Kembali kepada kita. Qala wal julus. Yani wa tarkil julus ma ashabil ahwa. Dan juga jangan duduk dengan mereka. Sebatas tadi. Kalau mencari kebenaran atau minta bimbingan. Selebihnya jangan. Lianna mujalasatu ashabil ahwa tuaddi ila zayq fil ghalib. Karena bermajlis dengan orang-orang sesat akan membawa penyimpangan, akan menyeret engkau pada zayq. Wa katsirun minan nasi yaghtarrun bima indahum min ma'rifah. Kebanyakan manusia tertipu dengan dirinya sendiri. Saya tidak akan terbawa. Saya kuat. Saya ngaji sudah lama. Saya ini sudah habis kitab ini. Saya sudah banyak ngaji, bahkan baca kitab pun saya bisa. Kemudian maghrur, tertipu dengan pikirannya sendiri. Wa bima indahum min adz-dzaka, juga tertipu dengan apa yang dia miliki dari kecerdasan. Bukankah saya cerdas? Ya, bisalah hadapi mereka. Kalah insyaallah. Ini GR namanya. Ghain dan ro, GR. Bahasa Arabnya apa? Ightarra, ghain dan ro juga. Enam. Maghrur. Fayukhalituna ahlal bid'ah wa yu'ashirunahum wa yakiluhum Allah ila anfusihim. Orang yang seperti itu kemudian karena GR-nya, karena merasa hebat, merasa kuat, merasa pandai, merasa cerdas, kemudian yukhalituna ahlal bid'ah, kemudian bergaul dengan ahlul bid'ah. Yu'ashirunahum, bermuasyarah dengan mereka. Fayakiluhumullah ila anfusihim.
maka Allah pasrahkan dia dengan diri mereka sendiri. Fayaqa'una fid dhalal, akhirnya mereka terjerumus dalam kesesatan. Hadza syai'un malmus. Ini perkara yang sudah bisa diraba. Sesuatu yang sudah bisa dilihat dengan panca indera. Sesuatu yang sudah terbukti sepanjang masa. Dari masa ke masa ada saja orang yang seperti itu. Di masa para ulama ada anak muda yang diperingatkan jangan ke sana, mereka itu murji'ah. Jawabannya, aku ingin mengingatkan mereka dari irja'nya. Fayadhab atau fadhahaba falam yarji'. Dia pergi dan tidak kembali. Di zaman kita banyak yang seperti itu. Datang dari Yaman, diingatkan bahwa mereka hizbi, aku mau nasihati mereka, berangkat, walam yarji', enggak pulang sampai hari ini. Khonibina azakumullah. Wa katsirun minan nasi yaqtarrun. Wa asyara ila misli hadzal Imam Ibnu Battah. Diisyaratkan oleh Imam Ibnu Battah yang seperti ini. Kata beliau, "Arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bid'ah. Fajalasuhum wa 'asharuhum fa asbahu minhum." Kami kenal beberapa orang yang dulunya mencerca ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, bahkan melaknat mereka. Fajalasuhum, kemudian bermajlis dengan mereka. Wa 'asharuhum, bergaul dengan mereka. Fa asbahu minhum, akhirnya jadi seperti mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, di masa Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, ada unasan, ada beberapa orang yang tadinya anti bid'ah, anti kelompok-kelompok sesat, menentang mereka, membantah mereka. Tetapi ketika bergaul dengan mereka, bermajlis dengan mereka, berubah jadi seperti mereka. Itu disebut dalam kitab beliau Al-Ibanah Al-Kubra, juz kedua halaman 470. Wa hadha malmusun fi kulli zamanin wa makan. Dan ini sudah kita bisa dapati, bisa kita lihat sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang zaman, dan juga di setiap tempat. Wa qad ightarra ba'dun nas bi anfusihim min kibarin nas. Demikian pula sebagian manusia ada yang tertipu dengan dirinya sendiri. Min kibarin nas, bukan orang sembarangan. Min kibarin nas, dari orang-orang besar, berilmu. Fawaqa'u fiha fi hawatil bid'ah. Ternyata karena bergaul dengan mereka, akhirnya terjerumus dalam gelombang kebid'ahan. Ma'al asafis syadid, sungguh sangat disayangkan. Wala nurid an nusammi, kata Syekh, dan aku tidak menginginkan untuk menyebutkan nama-namanya. Ada kibar, orang-orang yang dianggap punya ilmu, orang besar, tapi karena maghrur, merasa dirinya hebat, merasa dirinya begini begitu, kemudian bergaul dengan ahlul ahwa, bertemu dengan mereka, menyambut mereka sebagai tamu, ahlan wa sahlan, didatangi oleh kelompok ini, kelompok itu dari hizbiyun. Apa jadinya? Berakhir dengan sama seperti mereka, terjerumus dalam hizbiyah. La nurid an nusammi, kita enggak ingin menyebutkan nama-namanya. Hum ma'rufun 'inda tullabil ilm, dan itu diketahui oleh para tullabul ilm. Diketahui, dan para tullabul ilm juga kaget-kaget. Masa sekarang bersama mereka? Iya. Heran. Padahal ilmunya di atas kita semua. Wal julus ma ashabil ahwa. Demikian pula kata Syekh, kata Imam rahimahullah, wal julus ma ashabil ahwa, dan jangan berduduk-duduk dengan ashabul ahwa. Hada ma'khudun min qawlihi ta'ala, dan ini diambil dari ayat Allah. Larangan ini diambil dari ayat Allah Ta'ala.
Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Kalau engkau lihat mereka yakhudun, berbicara tanpa ilmu tentang ayat-ayat kami, kata Allah, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka berbicara lain selain itu. Atau ancaman Allah Taala pada mereka yang memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yustahza'u biha. Yustahza' biha, jadikan bahan olok-olok, jadikan bahan main-main. Maka kata Allah, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jangan duduk setelah peringatan ini bersama orang-orang zalim itu. Jangan diundang untuk katanya klarifikasi lah, alasan-alasan seperti itu. Wah, seneng banget diajak klarifikasi, si tokoh bal senang sekali. Saya senang dengan acara seperti ini, saya betul-betul gembira saya diundang dalam acara seperti ini. Kenapa kira-kira senang banget? Dia bisa mengeluarkan syubhat di hadapan ummah, di hadapan muslimin. Kalau kalian tokoh-tokohnya mungkin bisa menjawab, pendengar-pendengar yang di luar sana, yang di kasetnya, yang di rekamannya, yang di internet, apakah mereka bisa menjawab? Atau malah mereka menelan mentah-mentah? Na'udzubillah, bahaya sekali. Assalamualaikum. Kembali kepada kita. Fala taq'ud ma'ahum. Allah melarang, jangan duduk bersama mereka. Lianna haula'i yakhuduna fi kitabillah. Karena mereka berbicara tanpa ilmu tentang kitabullah. Berbicara tanpa ilmu tentang kitabullah. Apakah bencana azab yang turun pada kaum Sodom itu historis atau tidak? Katanya. Astagfirullah. Pertanyaan kufur. Pertanyaan persis seperti pertanyaan orang-orang kafir yang tidak percaya pada Quran. Ya. Kayak gitu mau diklarifikasi. Cukup, sudah jelas. Dari jauh sudah kelihatan. Kalau orang ini menyimpang sesat bal. Ya. Ucapan kufur. Ya. A'rid anhum, kata Allah, berpaling dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Atau dalam ayat lain, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jangan duduk bersama orang seperti ini, orang-orang zalim yang mempermainkan ayat Allah, yang meragukan tentang kisah yang ada dalam Quran, yang meragukan tentang ucapan-ucapan Allah dalam Quran, yang menantang adab. Mana buktinya? Sekarang banyak orang-orang homo kok nggak diadab? Astagfirullah. Terlalu berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Kalau ayat Allah dipermainkan, ditertawakan, kalau ayat Allah ditentang, maka kata Allah, jangan duduk dengan mereka. Ma'al qaumidz zalimin. A'rid anhum, berpaling dari mereka, bukan diundang. Kita mau klarifikasi apa lagi? Ucapannya di internet sangat jelas, ucapannya di situsnya sangat jelas, ucapannya di Twitternya sangat jelas, bukunya sangat jelas. Isyul baqi, apa sisanya? Qala lianna haula'i yakhuduna fi kitabillah. Karena mereka berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu. Yaquluna 'ala Allahi bighairi ilm, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Fal bid'ah qa'imatun 'ala al-khawd fi dinillah wal khawd fi kitabillah. Sedangkan kebid'ahan, ajaran-ajaran sesat semuanya merupakan pembicaraan tentang Quran tanpa ilmu. Semuanya merupakan khawd, masuk membicarakan ayat dan hadis tanpa ilmu.
wa nisbatu hadzal batil ila kitabillah wa ila sunnatir rasul. Dan mereka menisbatkan kesesatannya pada ayat, pada hadis. Kurang ajar. Sudah mengajarkan kesesatan, setelah itu menyatakan kesesatan itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Quran itu hanya menukil dongeng-dongeng dari Yahudi dan Nasrani yang sudah lebih dulu katanya. Astagfirullah, dongeng. Quran katanya hanya menyadur dongeng-dongeng dari Yahudi dan Nasrani. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau dia masih muslim gak akan berani mengucapkan seperti itu. Kemudian pakai dalil. Bukankah dalam tafsir-tafsir kaum muslimin juga dimasukkan Israiliyat? Bukankah Israel itu kisah Yahudi? Berarti memang sumber-sumbernya dari Yahudi dan Nasrani. Ya hadza ya dal. Ini Al-Quran dari Allah, kalamullah, ucapan Allah. Man amana bi amana bi kalamih. Siapa yang beriman dengannya, beriman dengan ucapannya. Dan siapa yang kufur dengan ucapannya, berarti kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta kafir? Apa engkau kafir? Enggak percaya pada Quran? Kalau itu dari Allah, dikira Quran itu nyontek. Astagfirullah. 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 Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa idza ra'aytum alladziina yattabi'una ma tashaaba minhu fa ulaika alladziina samallahu fahdharuhum." Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, cari takwilnya, maka merekalah yang dimaksud oleh Allah. Hati-hatilah dari mereka. Yakunu unasun fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Demikian pula disebutkan dalam hadis lain, dalam riwayat Muslim, akan muncul nanti manusia-manusia dari umatku yang mendatangkan pada kalian sesuatu yang baru, yang tidak diketahui oleh kalian, enggak pula diketahui oleh bapak-bapak kalian, enggak pernah diketahui oleh para ulama, enggak pernah diketahui oleh para salaf. Kalau ada orang yang membawa ajaran yang baru seperti itu, yang enggak pernah diketahui oleh para salafnya, maka kata Nabi, fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Hadza aidan min an-nusus al-muhaddirah min mujalasati ahli al-bid'ah. Ini juga dalil-dalil yang memperingatkan dari bahaya bermajlis dengan ahlul bid'ah wad dalalah. Hunaka unasun ahlu jahlin, tetapi di sana ada manusia-manusia yang bodoh, makhdu'un, tertipu. Wa anta indaka ilm, sedangkan engkau punya ilmu. Wa indaka hujjatun wa burhan, engkau punya hujjah, engkau punya burhan. Tad'uhum ila al-haqqi wa tubayyin lahum. Silakan kau ajak dia, kau jelaskan kepadanya, kau ajarkan. Fala ba's, itu tidak apa-apa. Di sini catatan-catatan yang sangat penting dari Syekh Rabi. Bedakan antara seorang yang juhal, awamun nas, dengan tokoh-tokoh penyesat umat. Bedakan. Adapun mereka ahlu jahlin, makhdu'un, orang-orang yang tertipu, orang yang hanya ikut-ikutan, mereka perlu penjelasan, mereka perlu dakwah. Maka dakwahi mereka, ajarkan pada mereka. Fala ba's, tidak mengapa. Amma an tujalisuhum ala sabilil mukhadanah, adapun engkau bermajlis dengan mereka menjadikan sebagai teman dekat, jangan. Adapun bergaul dengan mereka menjadikan sebagai teman akrab, jangan. Hadza khata'. Mengapa jangan? Kata beliau, yajurru ila dhalal, akan menyeret kamu kepada kesesatan.
Biasanya yang sehat menulari yang sakit, atau yang sakit menulari yang sehat? Umumnya yang sakit menulari yang sehat, umumnya. Artinya engkau akan terbawa penyakitnya. Dia masih sakit, kamu datangi, kamu nasihati, saya itu tinggal. Kapan lagi ketemu, nasihati lagi. Bukan jadikan teman teman bergaul, akrab. Kamu akan menyesuaikan diri dalam tanda petik. Iya kan? Akan menyesuaikan diri. Paling tidak kamu melihat maksiat, hahaha. Ya itu paling tidak. Ya silakan. Kamu aja, saya enggak. Loh, boleh dia bermaksiat. Kok kamu saja saya enggak? Boleh dia. Nanti kita akan sampaikan, atau nanti suatu saat. Artinya sekarang kamu ridho dulu gitu ya. Sulit, barakallahu fiikum. Lama-kelamaan semakin ringan. Kemaksiatan tadi semakin enteng. Terakhir biasa. Berarti kamu sudah ketularan. Ini maksiat biasa itu. Biasa. Kamu ini gimana? Ternyata karena pergaulan bebas tadi. Ternyata dia ketularan. Terbiasa dengan kemaksiatan. Ini khonibina azakumullah. Sehingga dikatakan silahkan nasihati mereka, bimbing mereka, terangkan pada mereka, tapi bukan berarti engkau menjadikan dia sebagai teman akrabmu, menjadikan sebagai khadim. Qala hada khata'un yajurruhu ila dhalal. Ini kesalahannya akan menyeret pada kesesatan. Wa yajib 'alal 'aqil an yatajannabuh, dan wajib bagi seorang yang berakal untuk menjauhi. Waqad hadzara min dzalika ba'd sahabah, dan telah diperingatkan yang demikian oleh beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas dan para a'immah tabi'in seperti Ayyub as-Sakhtiyani atau Ibnu Sirin dan lain-lain rahimahumullah ajma'in. Fa innal wahid minhum la yastami' ila sahibi bid'ah. Mereka tidak mau duduk mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Di antaranya ucapan Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah, dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan, diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga oleh Al-Firyabi dan Al-Ajurri dalam Syariah, bahwasanya seseorang datang kepada Ayyub as-Sakhtiyani kemudian berkata, "Ya Aba Bakrin, as'aluka an kalimah." Aku bertanya padamu satu kalimat. Fawalla Ayyub meninggalkan dia, berpaling sambil berkata dengan isyarat di jarinya, la wala nisfi kalimah, tidak walaupun setengah kalimat. La wala nisfi kalimah, wala nisfi kalimah. Demikian pula riwayat Ibnu Sirin rahimahullah yang berkata, la tujalisu ashabal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan kalian bermajlis dengan ashabul ahwa, jangan berdebat dengan mereka, jangan dengarkan dari mereka. Dan juga pernah berkata, ketika ada orang yang berkata kepadanya, "Aqra 'alaika hadis." Aku akan bacakan padamu hadis. Jangan. La. Kalau gitu aku bacakan ayat Al-Qur'an. Dia juga berkata, "La." Jangan. Quma anni, bangun kau berdua dariku, atau aku yang akan bangun meninggalkan kalian. Setelah pergi ditanya, "Limadha? Mengapa engkau menolak mau dibacakan ayat Al-Qur'an?" Qala inna qalbi laysa biyadi. Dijawab oleh Ibnu Sirin, hatiku bukan milikku. Aku khawatir kalau dia masukkan sesuatu kepadaku kemudian melekat di hatiku. Fala astati' an antazi'aha. Aku khawatir aku tidak bisa mencabutnya kembali dari hatiku. Mengapa demikian? Kalau mereka ghairu ma'mun, karena mereka tidak terpercaya. Membacakan hadis ternyata diselewengkan maknanya. Apa membacakan ayat dirubah harakatnya. Wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Orang yang
hatinya termakan, sulit untuk lepas. Iya ya, lebih pantas begitu bacanya daripada yang seperti biasanya. Daripada wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Allah Musa mengajak bicara Allah Musa. Yang lebih jelas. Kalau Allah bicara, gimana bicaranya Allah? Langsung terbawa. Padahal dibacakan saja, cuma harokatnya dirubah. Bisa menipu. Maka beliau Ibnu Sirin menyatakan tidak. Aku bacakan Quran, jangan. Karena tidak percaya dengan dia. Orang ini ahlul bid'ah, akan menyelewengkan ayat, menyelewengkan hadis. Apalagi ucapan para ulama, fassalamatu la ya'diluha syai'. Maka yang namanya keselamatan enggak bisa diimbangi dengan apapun. Fala yu'arridanna al-insan nafsahu ila al-fitnah. Maka jangan sekali-kali seseorang memasukkan dirinya dalam fitnah. Khasatan idza kana ya'lam min nafsihi dha'fan. Khususnya kalau dia tahu tentang dirinya bahwa dia lemah. Lebih-lebih lagi. Entah. Selesai pembahasan. InsyaAllah yang akan datang kita masuk pada ucapan berikutnya dari Ushulus Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Asalnya jam berapa? 3:30. Kita lanjutkan dengan kitab Ad-Da'u wad-Dawa.